Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol bersama berbincang terkait tentang apa sih sebenarnya asuransi itu dan juga apakah ada asuransi yang juga berbasis syariah. Nah, lebih lengkapnya kita hadirkan tamu spesial ya, karena memang biasanya kita berada di salah satu studio podcast Gerakan Wakaf Indonesia, tapi kali ini kita spesial, Sobat Wakaf, kita meskipun tidak dalam satu ruangan, tetapi kita dalam satu ruang digital, Bapak Ibu dan juga para sobat wakaf, yaitu ruang Zoom ya. Dan kita sudah bersama tamu spesialnya, ada Head of Syariah Manulife Indonesia, ada Pak Karyadi Pranoto. Kita biasa kenal dengan Pak Oti ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Oti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Pak Oti juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ini langsung dari Jakarta atau dari mana Pak Oti? Ya, langsung dari live dari Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Oti sudah berkenan untuk kita repoti ya, untuk belajar Ya. bersama-sama tentang asuransi ya, Bapak Ibu dan juga para sobat wakaf dimanapun saja berada. Pak Oti, kita kan ngobrolin tentang asuransi ya. Ada banyak orang Hmm. itu yang tidak tahu asuransi itu apa sih sebenarnya, apakah asuransi itu penting bagi diri kita, dan juga Hmm. apakah nantinya itu ada asuransi tapi yang berbasis syariah. Mungkin bisa langsung dimulai terkait tentang apa Hmm. sih sebenarnya asuransi dan seberapa penting ketika seseorang itu memiliki asuransi. Ya, eh, kalau kita bicara mengenai asuransi ya, kita kenal mungkin orang banyak dengar, oh ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian, kayak gitu lah ya. Nah, asuransi itu adalah salah satu bentuk proteksi terhadap kondisi finansialnya kita. Jadi bagaimana asuransi itu bisa memproteksi terhadap kerugian-kerugian yang muncul, ya, baik dari jiwa maupun kerugian muncul akibat eh, yang bersifat umum. Asalkan ada asuransi jiwa, ada asuransi umum gitu lah ya. Nah, tapi mungkin di podcast kita di hari ini kita akan lebih fokus kepada asuransi jiwa gitu ya Mas Dani ya. Mm, Jadi mm, lebih pada proteksi, memberikan perlindungan finansial terhadap suatu risiko apabila terjadi risiko terhadap jiwa kita, ya, baik itu karena kematian maupun karena apa namanya kesehatan gitu ya. Nah, bicara mengenai asuransi jiwa sendiri, ya, asuransi jiwa sendiri di Indonesia kita juga ada dua macam bentuknya nih, ya. Satu Oke. yang bentuknya konvensional, ya, yang bentuk Mm-mm. konvensional. Ya, banyaklah perusahaan-perusahaan konvensional, asuransi jiwa konvensional lah ya. Dan ada juga asuransi jiwa asuransi jiwa berbasis syariah. Nah, saat ini di Indonesia untuk asuransi jiwa yang berbasis syariah masih ada yang bentuknya unit syariah maupun udah ada yang Oke. bentuknya full pledge. Full pledge itu artinya sudah bentuk PT asuransi jiwa syariah bla 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 gitu lah ya. Mm-mm, Nah, tapi mm-mm. masih ada perusahaan asuransi jiwa ya konvensional tapi dia punya unit syariah. Nah, ini yang saat ini lagi mau digerakkan oleh OJK. Nanti di akhir tahun 2026 asuransi jiwa tadi yang masih mempunyai unit syariah ya mereka mesti spin off ya. Nah, itu sekas mengenai asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Nah, secara pengelolaannya pun beda, Mas. Dan Oke. antara asuransi Mm-mm. jiwa yang konvensional dan asuransi jiwa yang syariah. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau kita bicara asuransi jiwa yang konvensional, ya, dia konsepnya adalah risikonya ditransfer, ya. Mm-mm, mm-mm. Risikonya kita ditransfer ke asuransi jiwa. Jadi bentuknya adalah berapa risikonya kita hitung kan dihitung sama si underwriter gitu ya dihitung oh mesti bayar premi sekian, premi itu yang dikasih ke asuransi jiwa mengelola nih ya dari premi itu sehingga kalau suatu muncul ke diri si peserta maka asuransi jiwa akan bayarkan sejumlah Oke. Mm-mm. uang kepada si peserta atau kepada si ahli warisnya. Jadi konsepnya adalah transfer risk untuk yang konvensional. Nah, sedangkan kalau kita bicara asuransi jiwa syariah, ini yang bagusnya ya Mm-mm. dibanding konvensional. Asuransi jiwa syariah berbentuk sharing risk. Risknya di sharing. Di sharing kemana? Ke sesama peserta yang ikuti program syariah tadi. Dan bentuk apa?
dana tabaru. Ya, Oke. jadi kalau di konvensional pada saat kita bayarkan premi itu masuknya ke company-nya, ke asuransi jiwanya, ya. Tapi kalau kita bicara asuransi jiwa syariah, premi itu disebut sebagai kontribusi. Ya, kontribusinya itu dibagi ke tiga pot besar. Satu dana perusahaan, kedua dana tabaru, ketiga dana peserta. Nah, bicara sharing risk itu ada di dana tabaru. Isinya adalah kontribusi dari seluruh peserta program asuransi jiwa syariah. Nah, ini nantinya yang akan digunakan untuk bayar manfaat apabila ada pesertanya tadi ya mengalami risiko, baik itu risiko kematian maupun risiko kesehatan gitu ya. Kalau dia ikut program yang kesehatan syariah, itu akan dibayarkan dari dana tabaru ini. Ya, itu sekilas Mas Denny. Semoga Oke. bisa menjawab Iya. pertanyaan Mas Denny. Ya, Iya, jadi Sobat Wakaf, sekilas tadi yang disampaikan oleh Pak Oti, jadi ada perbedaan Pak ya, kalau tentang asuransi jiwa yang konvensional itu transfer risk atau transfer resiko begitu ya Pak ya. Kalau misalkan dalam asuransi syariah, itu malah sharing risk. Kalau tadi awalnya premi itu yang disebut dengan masuk dalam kategori konvensional, tapi kalau yang masuk dalam asuransi syariah itu kontribusi. Benar Pak ya? Kemudian ya, kontribusi itu terbagi menjadi tiga, ada perusahaan, kemudian masuk juga dalam dana tabaruk, ada juga ya, dana peserta. Nah, dari situ itu ya, bisa sharing di antara yang lainnya untuk bisa saling mengcover satu dengan yang lainnya. Nah, Pak, kalau ya, misalkan tadi kan Pak Oti menyebutkan kalau asuransi secara umum itu kan diawasi oleh otoritas ya, jasa keuangan agar mereka itu ya. menjadi aman begitu, Pak. Nah, kalau di asuransi syariah sendiri apakah ada seperti lembaga pengawasnya, Pak? Ketika mungkin ada kesalahan nantinya atau produk-produk yang digunakan itu sudah terjamin kehalalannya begitu, Pak. Nah, itu dia. Itu yang lebih bagus lagi di asuransi jiwa syariah ya. Kalau asuransi jiwa konvensional itu diawasi sama OJK aja. Ya, OJK Oke. mengawas nih. OJK tugasnya ngawasin kan ya. Nah, Mm-mm. tapi kalau di asuransi jiwa syariah atau asuransi jiwa konvensional yang mempunyai unit syariah, itu pengawasannya nggak hanya dari OJK aja, tapi ada juga yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Oh, Dewan oke. Pengawas Syariah itu siapa sih nih? Ya, Mm-mm. orang-orang yang ditunjuk sama Dewan Syariah Nasional MUI yang ditempatkan di asuransi-asuransi yang punya unit syariah atau Mm. asuransi jiwa syariah. Jadi pengawasannya double, ya Mm-mm. nggak hanya OJK aja, tapi juga dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini berfungsi untuk mengawasi apakah operasional yang terjadi di unit syariah atau perusahaan jiwa syariah tadi udah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum secara operasional, ya. Contohnya, apakah dalam penempatan investasi-investasi ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya, jelas, ya, tidak mengandung riba misalnya, ya, tidak mengandung perjudian misalnya, tidak ditempatkan di tempat-tempat yang berbau alkohol misalnya, Mm-mm. ya. Nah, ini si Dewan Pengawas Syariah ini harus memastikan, ya, itu juga satu. Salah satunya lagi adalah memastikan bahwa produk-produk ini yang kita buat di asuransi jiwa syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada, ya, tidak memberikan satu perjanji, misalnya contohnya, Oke. ya. Nah, jadi memang di asuransi jiwa syariah pengawasannya lebih lebih ketat Ketat. dibanding Oke. kita bicara asuransi yang konvensional yang hanya dilakukan OJK. Bukan berarti OJK nggak ketat ya pengawasannya, tapi ini ada OJK mengawasin, ada DPS juga mengawasi. Gitu Mas Dani. Oke, jadi ada double pengawasan ya, para sobat Ya, wakaf. Kalau tadi kan ya, disebutkan oleh Pak Karyadi atau Pak Oti, kalau di konvensional itu tentu diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kalau di dalam asuransi syariah, bukan hanya OJK saja sebagai pengawas, tapi ada tambahannya Dewan Pengawas Syariah, dan beliau-beliau ini sudah teruji ya dan juga tersertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia yang akan mengawasi bagaimana jalannya produk asuransi syariah itu sendiri. Jadi nggak benar Pak ya, atau ada orang yang biasanya bilang itu asuransi apakah halal begitu. Nah, kalau sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya, jadi nggak perlu khawatir Pak ya tentang produk-produk kehalalannya seperti apa, karena sudah betul. terjamin oleh beliau-beliau semua yang berada pada jajaran Dewan Pengawas Syariah.
Ya, itu satu. Yang kedua juga pada saat Mm-mm. mereka mau mengajukan izin, itu kan juga mesti dievaluasi, diassess Oke. gitu ya sama di SNMUI. Ya dia benar-benar bahwa perusahaan asuransi jiwa yang menggunakan misalnya itu memang benar-benar yang ya halal gitu loh ya. Mm-mm, Kuota mm-mm, itu mm-mm. mesti halal gitu loh dalam melaksanakan operasionalnya. Oke, baik. Itu luar biasa ya, para Bapak Ibu dan Sobat Wakaf. Nah, salah satu yang kita bahas saat ini, sore hari ini, spesial dengan salah satu juga asuransi terbesar ya, yaitu ada Manulife, dan beliau ini Pak Oti sebagai Head of Syariah Manulife Indonesia. Bisa mulai juga dikenalkan Pak Oti, kalau perkembangan Manulife Indonesia sendiri dari beberapa tahun ini seperti apa sih Pak? Ya, Manulife Business ini berdiri sejak tahun 1985. Berarti kalau kita bicara usia udah 39 tahun lah ya di Indonesia ya. Mm-mm, Usia yang cukup dewasa gitu ya, cukup matang gitu dalam cukup matang kita beroperasi di Indonesia dan kita menunjukkan komitmen yang luar biasa di Indonesia dengan 39 tahunnya kita berada di Indonesia. Banyak variasi produk yang kita miliki dari asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, layanan investasi, kita punya juga dana pensiun lembaga keuangan gitu ya. Ini membuktikan bahwa kita di Indonesia ini fully support ya sangat mendukung di Indonesia untuk menolong masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan finansial mereka. Melindungi masyarakat Indonesia untuk melindungi masyarakat Indonesia untuk kebebasan finansialnya mereka di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita bicara unit syariah sendiri di Manulife, kita mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI itu di kurang lebih tahun 2009 ya, di bulan Mei mm-mm, tahun 2009. Jadi kalau tadi di awal saya sampaikan bahwa ada asuransi jiwa konvensional yang punya unit syariah, Manulife salah satunya. Jadi kita asuransi jiwa konvensional yang punya unit syariah yang mulai berdiri sejak 13 Mei 2009. Dan kita juga punya banyak variasi produk, baik yang kita jual melalui jalur distribusi agency, ya produk-produk syariah kita, maupun juga produk-produk syariah yang kita jual melalui jalur distribusi perbankan. Ya, saat ini kita bekerja sama dengan salah satu bank swasta nasional untuk melakukan penjualan produk syariahnya kita. Gitu, Mas. Oke, baik. Jadi ada banyak produk ya. Nah, terkait tentang lebih kita fokuskan, Pak Oti, kepada Manulife Syariah, itu apakah ada produk-produk, Pak, yang ditawarkan untuk bisa nanti diikuti oleh Sobat Wakaf sendiri, atau perkembangan produknya apakah juga bervariasi hingga saat ini, atau bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara produk, tentunya kita mesti kaitkan ya, kita hubungkan dengan kebutuhannya kita seperti apa gitu ya. Kalau kita mau cari produk asuransi syariah, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita melihat pilar perlindungan ya, eh, yang paling utama yang kita proteksi adalah kesehatan dulu sebagai manusia gitu ya, kesehatan. Karena pada saat kita hidup hampir bisa dipastikan orang tidak ada yang tidak pernah sakit gitu ya maksudnya ya. Betul, benar, Ya benar, sama ya. wakaf ya, nggak pernah ada yang nggak pernah sakit, pasti ada yang sakit. Jadi biaya bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari biaya kesehatan yang semakin lama setiap tahun Semakin mahal, meningkat ya. betul. Inflasi kesehatan itu kurang lebih 17-20%, inflasi Nah, biaya kesehatan gitu ya. Dan itu yang mesti diproteksi. Jadi kita punya ya produk yang untuk memproteksi asuransi kesehatan berbasis syariah ya. Yang kedua yang mesti diproteksi adalah mengenai penyakit kritis. Ya karena mm, selain biaya kesehatan ya penyakit kritis itu juga biayanya gede banget gitu ya Mas Dhani dan Sobat Wakaf mm, ya. Nah untuk biaya untuk penyakit kritis itu pun kita juga punya asuransi kesehatan yang bisa mengcover penyakit kritis. Dan yang terakhir biasanya baru kita bicara mengenai asuransi jiwa gitu ya, asuransi jiwa. Nah, Manus pun juga punya produk yang bisa mengcover asuransi jiwa berbasis syariah. Ya, tapi tapi
ini semua kita rangkum dalam produk yang saat ini kita punya. Kita punya mission syariah yang tadi saya sebutkan yang bisa mengcover penyakit kritis, bisa mengcover kesehatan, bisa mengcover apa namanya asuransi jiwa juga. Tapi kalau ada orang yang mau, oh saya mau produk yang bisa cover asuransi jiwa, tapi one day apa yang saya Mm-mm. sudah bayarkan, kontribusi yang saya bayarkan, saya mau kembaliin dong, dikembaliin, Oke. gitu kan ya. Jadi orang uh, seolah nabung tapi didapat gratis asuransi jiwa gitu ya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. kita pun Mm-mm. juga ada produk seperti itu. Oke. Nah, kembali pada kebutuhan dari setiap individu, pastinya kebutuhannya berbeda-beda ya. Apa yang dibutuhkan untuk memproteksi dirinya masing-masing. Gitu Mas Doni. Oke, ya baik. Ada salah satu kita bersama podcast Gerakan Wakaf Indonesia. Salah satu wakaf itu ketika orang itu meninggal dunia, maka ada investasi yang terus berjalan, yaitu investasi sampai orang itu wafat, yaitu ada investasi wakafnya, Pak. Nah, berkaitan tentang asuransi syariah dengan wakaf, apakah ada produk, Pak, yang itu bisa nanti ikut serta dalam bidang wakafnya, Pak, ketika kita bicara asuransi syariahnya, Pak? Ya, nah, saat ini kan pemerintah juga lagi membicarakannya mendengung-dengungkan masalah wakaf ya, Mas Dani ya, Hmm. dan soal wakaf ya. Nah, dan uniknya wakaf ini hanya bisa di-provide dari asuransi jiwa syariah. Oh, oke. Ya, asuransi jiwa konvensional tidak bisa memberikan manfaat wakaf. Ya, ada yang bentuknya fitur wakaf, ada yang wakaf independen seperti itu ya. Mm-mm. Oke, sebagaimana kita ketahui sama-sama kan bahwa ada tiga amalan nih, tiga amalan yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Satu adalah sedekah jariah atau wakaf, ya, ilmu yang bermanfaat Oke. dan anak yang soleh, Mm-mm. gitu ya. Ini yang nggak akan putus ya. So doa anak yang soleh, ya. Iya kalau anak kita benar-benar soleh ya mas, Mm-mm. Mm-mm. berdoa terus buat kita gitu ya, Betul. ya ya. Iya kalau eh, ilmunya kita terus di apa turunkan. Jadi kalau ilmunya kita stop sampai dia aja nggak turunkan kemana-mana, habis amalan kita kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi pada saat kita berwakaf, manfaat wakaf ini akan jauh lebih panjang dibanding sedekah dan hibah yang diberikan. Karena tidak akan putus, pahalanya terus mengalir meskipun wakaf. Maksud kita yang memberikan wakaf sudah meninggal dunia. Ya, ya. Manusia hidup kalau dilihat kan hidup di dunia itu cuma sebentar ya. Iya. Ya, ya. Tapi orang Mm-mm. pada saat dia hidup di dunia, dia memprovide dirinya, memproteksi dirinya luar biasa kan ya. Ya, Betul. ya. Mm-mm. Padahal hidup eh, hidup setelah kematian itu adalah hidup yang lebih jauh lebih panjang gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya ya, dia nggak memproteksi dirinya untuk hidup setelah kematian. Iya ya. Kadang-kadang orang lupa itu. Nah, Iya. bagaimana cara dia bisa memproteksi hidup dia setelah kematian? Ya salah satunya adalah melalui program wakaf, wakaf gitu ya. Nah, dan kembali tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa program wakaf itu hanya bisa diambil dari asuransi jiwa yang berbasis syariah. Karena lebih kayak gitu, Mas. Ya, Iya, ya. wah, Masya Allah ini luar biasa ya Sobat Wakaf penjelasan dari Pak Oti. Kalau misalkan kita di dunia, itu kan butuh proteksi, kita mempersiapkan dengan luar biasa, tetapi kehidupan kita sebenarnya, kata Pak Oti tadi, itu di akhirat. Jadi sebelum nantinya kita akan dipanggil ke akhirat, kita harus mempersiapkan amalan yang tidak ada putus-putusnya. Salah satu hal itu yang bisa mulai dipersiapkan saat ini, yaitu asuransi tadi ya, karena asuransi itu akan dikombin dengan wakaf, hasilnya bisa diwakafkan dan manfaatnya bisa lebih luas ya kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan atau juga bisa diproduktifkan ya di bidang-bidang ekonomi atau di UMKM-UMKM yang sudah bekerja sama dengan lembaga wakaf. Nah, untuk saat ini kan ada Gerakan Wakaf Indonesia dan saat ini juga kalau tidak salah Pak Oti itu juga menjalin kerjasama dengan Manulife Indonesia. Sejauh apa Pak Oti mungkin kerjasamanya bisa disampaikan kepada Sobat Wakaf untuk Ya, siang sore hari ini? ya. Jadi memang program-program asuransi jiwa syariah kita, ya, ini masih belum punya fitur wakaf,
ya. Nah, kita buat kerjasama mandiri, wakaf mandiri dengan lembaga pengelola wakaf atau nazir ya, Mm, mm, yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia untuk menerima, mengelola maupun menyalurkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya. Nah, salah satu nazir satu nazir rekanan mandat itu adalah Gerakan Wakaf Indonesia, ya. Di mana dengan adanya kerjasama ini, maka nasabah kita atau pesertanya kita, ya, dari asuransi syariah Manulife yang ingin mewakafkan apa namanya santunannya nanti, ya, atau manfaatnya dapat melakukan pengikatan janji untuk berwakaf melalui GWI, gitu ya Mas ya. So mm, peserta dapat memilih eh, program wakafnya seperti apa yang ada di GWI, seperti misalnya untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, ya, dan program-program lainnya yang ada di GWI. Jadi mereka mereka udah bisa tentukan di awal nih, oh nanti wakaf saya akan digunakan untuk misalnya kegiatan pendidikan, ya, mm. eh, kegiatan pendidikan. Nah itu kan satu amalan yang nggak henti-henti ya. Iya, Iya. ya. Misalnya kita punya potensi, katakanlah potensi kita 500 juta gitu lah ya, eh, 300 juta kita salurkan untuk pendidikan, itu adalah amalan yang nggak putus kan. Tadi yang ya jadi yang saya sampaikan tadi di sebelumnya bahwa kita memproteksi diri kita hidup setelah kematian yang perjalanan kita jauh banget, panjang banget dibanding hidup kita di dunia ini. Oke, Ya, ya. Jadi bisa para sobat wakaf ya untuk bisa mulai memproteksi saat ini bersama asuransi Manulife Syariah Indonesia. Dan agar lebih konkret begitu, Pak Oti, kalau misalkan saya ikut asuransi jiwa di Manulife Indonesia atau di Syariah di Manulife Syariah Indonesia-nya, Pak, biasanya kalau seperti satu orang itu biasanya dikenakan berapa sih, Pak, untuk bisa mendapatkan gambaran para sobat wakaf itu? Apakah ada ketentuannya begitu, Pak, misalkan? Eh, umumnya asuransi akan menentukan kontribusinya tergantung kepada eh, berapa besar manfaat yang diharapkan gitu ya, Hmm, hmm. berapa usianya saat ini, lalu mereka tentukan kontribusinya berapa gitu lah ya. Eh, tapi Bandros punya satu produk nih, produk yang sangat simple Mm-mm, ya, mm. sangat murah ya, Oke. dan eh, dan menurut kami sangat orang sangat bisa mampu untuk ikutnya, Mm-mm. ya, ikut produk ini dengan kontribusi 250.000 per bulan aja, ya, Oke. mereka udah bisa dapat apa namanya eh, proteksi sebesar lebih dari 500 juta, Mm-mm, mm-mm. ya, 500 juta rupiah, ya. Nanti di tahun ke 12, ya, Iya. Heeh. kalau dia mengius selama 5 tahun, dia tiap bulan dua ratus Mm-mm. lima puluh ribu, berarti kan setahun 3 juta tuh. Iya. Ya, setiap bulan 250.000, berarti setahun 3 juta kan ya? Ya nggak? Mm. Eh, dia bayar selama 5 tahun, ya 15 juta, ya. Di tahun ke-12, 15 jutanya akan dibalikin ke orang asing. Jadi yuk, hitung-hitung nabung, memang nggak ada Mm-mm. bunganya, tapi kan diproteksi, ya. 250 kali dari 250.000, ya, proteksinya. Itu kalau misalnya saya hitung 250, ya 250 kali dari 250.000, ya itu potensinya, ya. Kalau dia menabungnya 12 tahun, ya, potensinya 250.000 dikali 450 kalinya, Mm. ya 250.000, ya. Kembali tergantung kebutuhannya, mau UP yang tinggi berarti nabungnya lebih panjang gitu ya, nanti di tahun Mm-mm. ke-12 dikembalikan uangnya. Itu very simple produknya, dan itu banyak sekali diminati oleh masyarakat saat ini, Oke, gitu. itu gambarannya ya para sobat wakaf. Ya, Jadi dengan 250.000 dengan jangka waktu sekian, nanti juga bisa akan bermanfaat ketika di tahun yang sudah akhir tadi, Alhamdulillah tidak sakit begitu Pak ya. Akhirnya dana itu ya. bisa kembali dan bisa dimanfaatkan, termasuk salah satunya tadi juga bisa untuk kerjasama dengan produk-produk wakaf bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Terakhir, Pak Oti, sebagai closing di sore hari ini bersama Sobat Wakaf dimanapun saja berada, harapan ke depan tentang asuransi syariah di Indonesia seperti apa, Pak Oti?
Ya, kalau kita lihat tren dari pertumbuhan asuransi syariah, ini sangat menjanjikan. Ya. Bahkan di beberapa tahun terakhir ini ada sempat sedikit lebih tinggi dibanding asuransi konvensional. Artinya apa? Mm-mm. Orang Indonesia sudah mulai melek. Ya, walaupun tingkat literasi, tingkat inklusi di asuransi masih lebih kecil dari pegadaian misalnya gitu ya. Mm-mm. Tapi orang udah mulai melek mengenai asuransi dan orang mulai melek mengenai asuransi syariah ya dan ekosistem syariah juga mulai berkembang kan di Indonesia Mas Dani ya. Mm-mm. Kalau kita lihat mana ada dulu yang namanya Halal Food Festival. Betul. Ya, sekarang mulai Bener, banyak bener. tuh halal food festival. Mm-mm. Mm-mm. Dulu mana ada tuh salon-salon ibu-ibu yang berhijab. Ya ada. Ya, Iya. ada. Sekarang ada salon-salon ibu-ibu yang khusus ibu-ibu berhijab. Ya artinya ekosistem syariah itu udah mulai terbentuk dan orang mulai oh apa tuh syariah? Dan mulai oh iya ada syariah. Konsepnya lebih fair, konsepnya tolong menolong, ya. Dan ada satu lagi kelebihan dari asuransi jiwa syariah dibanding yang konven, Mas Dani. Adanya surplus underwriting Mm-mm. yang Mm-mm. tidak dimiliki oleh asuransi konvensional, di mana surplus itu pengertiannya adalah apabila si peserta tidak mengajukan klaim dalam jangka waktu setahun dan Mm-mm. dana tabaru yang kami kelola itu bagus, positif, artinya dana tabarunya di atas dari klaimnya, maka dia akan mendapatkan pengembalian kontribusi. Itu Oke. nggak ada di asuransi konvensional. Mm. Ya, so harapan saya ke depan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang terbuka mengenai asuransi jiwa syariah dan semakin banyak orang yang ingin mengikuti asuransi jiwa syariah ke depan. Oke, baik. Luar biasa penjelasan dari Pak Oti, Sobat Wakaf. Ini kayak kuliah 3 SKS, Pak, tapi disingkat ini. Hanya 30 menit saja dan banyak manfaat, Sobat Wakaf ya. Kita bicara sejak awal tadi perbedaan antara asuransi konvensional dan juga syariah yang ada di Manulife, termasuk beberapa produknya, termasuk harapannya dan kerjasamanya bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Dan terima kasih Pak Oti atas ilmu yang sudah diberikan sore hari ini. Semoga Pak Oti sehat walafiat selalu. Insya Allah nanti kita akan sambung Amin. dengan tema-tema yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, Pak Oti. Dan lebih lengkapnya, Bapak Ibu, Sobat Wakaf, nanti tinggal di searching saja ya Manulife Indonesia. Di sana ada berbagai macam produknya, termasuk asuransi syariah tadi yang sudah disampaikan Pak Oti yang kerjasama dengan Gerakan Wakaf Indonesia. Dan terima kasih Pak Oti. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Wakaf, kita sudah bersama ngobrol singkat ya di podcast Daily Wakaf Daily sore hari ini bersama Pak Oti atau Pak Karyadi Pranoto, beliau Head of Syariah Manulife Indonesia terkait tentang perbedaan asuransi syariah dan pentingnya kita mempunyai wakaf asuransi ya, karena pahala salah satu pahala yang tidak terputus ketika seseorang wakaf itu adalah pahala ketika kita menunaikan wakaf kita ya, sebelum tentunya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan saya dirahmati sore hari ini bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.